Teman-teman, berikut ini adalah analisa dari Mr. Kodari perihal dinamika kasus Harun Masiku dan karya itu. Mari sama-sama kita dengarkan ya. Saya sebagai seorang awam bahwa memang peristiwa Harun Masiku ini masih koma, belum titik karena orangnya belum ditangkap. Sehingga keseluruhan kasus ini sebetulnya memang belum final. Nah itu satu. Nah yang kedua mengenai kasus pemanggilan di Polda, karena ini kan sebetulnya kalau kita bicara Mas Hasto ini kan ada dua kasus ya. Pertama yang di KPK terkait dengan Harun Masiku. Yang kedua yang terkait dengan Polda berkaitan dengan penyebaran kabar bohong ya atau hoax. Nah di sini saya kan kemarin disampaikan bahwa Mas Hasto ini kira-kira mengatakan bahwa ya menyatakan pendapat tidak boleh dikriminalisasi. Saya setuju dengan pendapat itu. Menyatakan pendapat tidak bisa dikriminalisasi. Tetapi saya melihat poinnya justru bukan pada aspek menyampaikan pendapatnya, tetapi pada menyebarkan berita bohong atau hoax yang bisa menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Jadi tadi Bang Patra mengutip pasal 160 ya KUHP, tapi sebetulnya juga ada pasal yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Pasal 28 ayat 3 bunyinya setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Dan pasal 45A ayat 3 setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, ini saya agak setuju dengan pendapat ini karena memang di beberapa kesempatan yang saya ingat ya di liputan6.com, kemudian di satu lagi media saya lupa media mana, apakah di iNews kalau tidak salah, Mas Hasto itu memang menyebut saya asli menyebut nama Muhammad Kodari sebagai orang yang mengetahui hasil Pilpres 2024. Nah, itu adalah berita bohong. Itu adalah hoax. Karena saya tidak pernah mengetahui hasil Pilpres 2024 pada tanggal 14 Februari. Nah, saya melihat bahwa Mas Hasto mengutip hoax yang beredar di media sosial X. Jadi sekitar bulan Februari akhir, saya tidak ingat tanggalnya berapa begitu, nama saya sempat trending di X karena ada postingan dari akun Yurisa Samosir ya, yang menampilkan ceramah saya di DPD Partai Golkar Jakarta pada tanggal 5 Januari 2023 yang sedang membahas hasil survei Pilpres di Jakarta. Di mana saya mengutip data dari lembaga survei Polling Institute yang surveinya dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 19 Desember 2023, Bang Karni. Nah, saya mengutip data 15-19 Desember khusus di wilayah DKI Jakarta, temuan Polling Institute itu Anies Muhaimin 27%, Ganjar Mahfud 16, sekian persen. Nah, oleh akun Yurisa ini Bang Ade, disebutlah saya atau dikonstruksi bahwa saya itu sudah mengetahui dan merencanakan kecurangan. Oke, teman-teman, seperti yang sudah kita dengarkan bersama, jadi memang luar biasa ya penjelasan dari Mas Kodari perihal ini. Dan mari kita lihat teman-teman informasi terbarunya ini ya. Ini seperti yang ada di layar teman-teman semua. Di sini dikabarkan 1 jam yang lalu Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka KPK. Ini bukan tanda tanya ya, tapi tanda seru. Lalu kemudian juga di di kompas.com ya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan jadi tersangka KPK. Kalau tadi ini teman-teman di Detik ya. Lalu kemudian juga di Tribun ya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Ya, di kasus Harun Masiku. Ini dia teman-teman ya, ini ya.
Ini ramai sekali teman-teman beberapa jam yang lalu, bahkan di sini juga ada 38 menit yang lalu ya. Ya, beredar sprindik ya, Hasto Kristianto jadi tersangka di KPK. Apakah benar seperti itu teman-teman? Pokoknya ini sudah ramai sekali ya. Ini sudah ramai beritanya mengenai kabar Hasto Sekjen PDIP itu menjadi tersangka. Nah, di sini juga mari kita lihat ya informasi-informasi pembandingnya. Oke, seperti yang ada di sini teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, kalau kita lihat ya, apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Kodari itu ada dua sebenarnya ya. Berarti mengenai waktu yang lalu itu kan kasus Harun Masiku, lalu kemudian juga ada kasus perihal Hasto yang tadi dipaparkan oleh Mr. Kodari. Nah, teman-teman sekalian, memang beberapa waktu belakangan ini ramai sekali ya juga pembahasan hal itu di ruang publik ya, banyak banget yang kemudian juga memberikan komentar ataupun tanggapan perihal itu. Namun ini beberapa jam yang lalu justru semakin panas, semakin ramai lagi pembahasannya karena katanya muncul sprindik ya. Di sini mana tadi teman-teman, sprindik yang di dalamnya itu berisi Hasto Kristianto Sekjen PDIP ini adalah tersangka, sudah ditersangkakan. Ya, apakah benar seperti itu teman-teman? Nanti kita akan lihat ya. Tetapi ini informasinya sudah diliput oleh media-media besar ya, seperti di sini teman-teman ya. Ini dari Kompas, dari Sindo, dari Tribun, dari Detik ya, dari CNN ya. Ini dia Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Wah, ini sepertinya bakalan semakin ramai lagi ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian ini ya? Perihal kalau benar teman-teman, memang ini sudah dibahas oleh media-media besar ya, tapi saya belum lihat. Tadi saya coba cari-cari mengenai pernyataan resmi dari pihak KPK, apakah ada rilis konferensi pers. Saya tadi belum temukan teman-teman ya. Tapi di sini kan tadi di dalam salah satu ya, ini dia ya, beredar sprindik Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Nanti kita akan lihat kelanjutannya seperti apa, apakah ini pada akhirnya benar adanya ataukah bagaimana. Tapi ini sudah diliput ya oleh media-media besar ini teman-teman. Nah, ini ya, jadi seperti yang ada dilihat teman-teman sekalian. Namun begini teman-teman, memang perihal kasus Harun Masiku ini kalau kita menyimak tadi penjelasan dari Pak Kodari ataupun Mr. Q, karena memang ini kan sudah lama ya. Bahkan kalau teman-teman memperhatikan beberapa jam yang lalu itu juga ada bahkan informasi yang membahas perihal adanya aksi-aksi demo yang menuntut kepada KPK untuk segera ditemukan dan ditangkapnya Harun Masiku. Saya coba kasih teman-teman ya, Harun Masiku KPK ya, Harun Masiku KPK. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Oh, sebentar ya, Harun Masiku demo ya, sebentar teman-teman, saya coba ini ya, demo ya. Oke. Ini dia teman-teman ya, saya coba kasih tunjuk di layar ya. Jadi ini ya, ini demo tangkap Harun Masiku ini 15 jam yang lalu ya, di gedung KPK ya. Ini dia seperti yang ada teman-teman. Jadi ini informasi pembanding ya. Ya, ini sekitar beberapa jam yang lalu. Ini jamnya ada 13 jam, 16 jam, lalu kemudian 12 jam. Nah, mengenai informasi terbaru tadi itu sekitar 1 jam yang lalu, bahkan ada sekitar 30 menit yang lalu, itu katanya beredar sprindik mengenai status Hasto itu adalah tersangka KPK. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman itu seperti apa. Saya secara pribadi belum bisa memberikan informasi bahwa ini adalah kesimpulan ya, karena kita tunggu teman-teman pernyataan resmi dari pihak KPK. Karena tadi saya coba cari, belum ada ya, mungkin kapan adanya nanti kita akan lihat saja. Tapi ini sudah ramai sekali, kemudian memunculkan beragam reaksi, beragam opini di tengah-tengah masyarakat perihal ini. Seperti yang ada di sini teman-teman ya. Ini yang kemarin ya. Jadi urutannya ini semakin ramai dibahas teman-teman, karena kemarin demo menuntut pihak KPK segera menangkap Harun Masiku yang sudah buron sekian tahun itu. Lalu kemudian beberapa menit yang lalu atau beberapa jam yang lalu juga ada ulasan katanya beredar sprindik yang isinya itu adalah Hasto Sekjen PDIP adalah tersangka KPK. Ini ya, KPK tetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus Harun Masiku. Ya, terseret kasus suap Harun Masiku, Hasto Kristianto jadi ini dia teman-teman ya, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap terkait pergantian anggota DPR. Bagaimana menurut teman-teman ini? Silahkan disampaikan di kolom komentar yang sudah tersedia, dan bila ada informasi terbaru teman-teman ini saya langsung buka ya di Google ini supaya sama-sama kita bisa melihatnya. Jadi ini memang berlangsungnya beberapa menit yang lalu teman-teman ini ya. Jadi ini sudah ramai sekali, dan tentu opini
publik perihal ini teman-teman, ini semakin ini ya, semakin besar ya perhatiannya. Apakah pada akhirnya ini akan terungkap secara terang benderang mengenai ya kasus yang menjerat Harun Masiku ini, ataukah bagaimana? Nanti kita akan lihat teman-teman. Pasti nanti akan ada dinamika baru, informasi baru perihal ini. Ya, ini dia. KPK harus ubah strategi jika ingin tangkap Harun Masiku. Oh, nanti kita akan lihat teman-teman, apakah ini strategi atau bagaimana teman-teman. Ini opini masih bertebaran nih, opini masih banyak sekali, tapi kita tunggu teman-teman. Ya, kita tahan-tahan sedikit supaya kemudian informasi yang disajikan ini benar-benar ada, dan nanti kita tunggu ya kira-kira apakah ada konferensi pers dari pihak KPK mengenai beredarnya sprindik itu. Kita akan tunggu nantinya teman-teman ya. Oke, terima kasih.